Influenza, selamat datang di Bapel Bahas Film bersama gue, Bagaska, dan hari ini gue pengen review sebuah film Indonesia yang harusnya masih tayang, tapi memang sepertinya kabarnya kurang terdengar. Karena kenapa? Nanti kita bahas. Film yang berjudul Siapa Dia, garapan Mas Garin Nugroho. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut tentang filmnya dan opini gue tentang filmnya, seperti biasa kita Bapel bersama, bahas film sama-sama. Rangkaian melati. Aku rasa bodoh memimpikan laki-laki yang ternyata hanya ada di film-film. Ada satu masa, waktu aku melihat semua orang bernyanyi dan menari. Film Siapa Dia membawa penonton untuk mengikuti kisah seorang layar, bintang film ternama yang merasa jenuh dengan karirnya. Karena hal tersebut, layar jadi berkeinginan membuat teater musikal berlatar belakang sejarah keluarga dengan menghadirkan generasi keluarganya. Disutradarai oleh Garin Nugroho, film ini mengajak penonton untuk bernostalgia sambil bernyanyi dan menari bersama. Ya, sebenarnya secara sinopsis kurang lebih seperti itu karena ya memang itu yang disajikan oleh film ini. Mas Garin mencoba untuk membuat film musikal plus teatrikal. Nah, lagi-lagi gue pas pertama kali nonton, masuk bioskop gue nggak ada ekspektasi karena gue melihat teaser. Gue belum lihat trailer. Waktu itu teaser di film apa gitu, gue sempet lihat kayak, wah, Nicholas Saputra main film. Terus kayak gue ke hook gara-gara ada poster Janji Joninya dan musikal Nicholas Saputra bernyanyi plus menari. Dan memang ini merupakan film musikal garapan Mas Garin Nugroho pula kan. Gue sangat kayak, Mas Garin, musikal Nicholas Saputra, ada Janji Joninya gitu di backgroundnya. Gue kayak harus gue tonton. Nah, sebelum gue membahas lebih lanjut, sebenarnya gue sudah mendapatkan undangan gitu untuk press screeningnya. Tapi at the same time di hari itu ada untuk press screening filmnya Ashel, itu Pencarian Terakhir, itu di hari satu hari yang sama. Nah, kenapa gas lu nggak datang ke press screeningnya? Pertimbangan gue adalah gue kayaknya bakal nonton Siapa Dia tanpa ada undangan sekalipun, karena gue udah ke hook dari situ, dari konsep musikal. Kapan kita dapat film Indonesia musikal? Nah, Pencarian Terakhir gue nonton kan, udah gue buat juga reviewnya. Ngomong soal review dan film Siapa Dia, my take buat film ini, gue sebenarnya yang sangat yang kena dari gue, ini bukan musikal biasa, tapi Mas Garin di sini juga menghadirkan efek-efek teatrikal gitu untuk film ini gitu. Even kalau misalnya kalian bandingin nih sama film-film musikal yang udah ada, misal Greatest Showman gitu, bagaimana Hugh Jackman di situ ya sebenarnya pernah di Les Miserables juga gitu, tapi ya di Greatest Showman ya musikal bagaimana sih story-story linear, apalagi sih guys film-film musikal yang story-nya linear. Ada Joker 2 kali ya jatuhnya. Joker 2 kan juga musikal gitu. Petualangan Sherina 1 dan 2 pun, walaupun di Petualangan Sherina 2 ada actionnya, tapi sama-sama lah. Treatment Petualangan Sherina itu seperti La La Land ya, salah satu film terbaik yang pernah gue tonton, dan apparently filmnya adalah musikal. Nah, balik lagi ke film Siapa Dia, beda guys. Jangan influenza buat yang nonton Siapa Dia yang sudah ataupun belum ataupun akan, jangan dibandingin sama film-film itu karena Mas Garin ini punya treatment sendiri, yaitu treatment teater. Bagaimana kalau misalnya influenza nonton performance teater, itu dihadirkan di film ini. Satu hal yang sangat gue apresiasi karena sebenarnya Mas Garin juga datang dari performance teater kan. Jadi pas gue lagi duduk di bioskop, sayangnya gue dapet di layar kecil di Sensi di Studio 5, sehingga gue nonton Bang JJ lagi-lagi. Itu, tapi walaupun kecil, gue kerasa kayak dipindah ke GKJ. Gue kan beberapa kali nonton performance teater di GKJ gitu kan. Even Miss Cici juga sempat nonton. Tapi mirip-mirip lah bagaimana Mas Garin ini membawa para penontonnya
kayak melayangkan tiba-tiba ke real teater gitu loh, teater performance dengan audio yang kalau ngomongin scoring itu nanti deh. Nah ini jadi menurut gue film ini berasa eksperimental banget juga gitu, karena dari director treatment yang menurut gue dari Mas Garin kuat juga, he knows his own vision gitu untuk filmnya. Dan sebenarnya sih gue juga nggak kaget ya kalau misalnya melihat portofolionya Mas Garin yang sebelum-sebelumnya seperti Kucumbu Tubuh Indahku, bagaimana film itu juga eksperimental sekali, dan Samsara. Itu dua film sebenarnya memang garapan Mas Garin ya, tapi sayangnya gue belum mengexperience bagaimana lu nonton Samsara dengan literal orkestra gamelannya. Kalau kata JJ dia hadir soalnya ke kayak semacam screeningnya Samsara, special screening film bisu yang di drive sama musik yang ada di ruangan itu gitu loh. Nah tapi bedanya ya kalau di film ini ya memang film musikal, jadi ya lagu-lagu yang dihadirkan sama Mas Garin ini kebanyakan lagu-lagu jadul yang diaransemen ulang, yang menurut gue, wah, itu menurut gue sih poin terkuat, power terkuat dari film Siapa Dia adalah aransemen-aransemen yang dihadirkan sama Mas Garin di film ini. Jadi kudos to all the music composers, music players even gitu. Gue sangat menikmati dari segi lagu-lagunya gitu yang kayak itu kalau misalnya teman musisi gue denger mungkin dia bakal kayak gitu loh. Apa itu maksudnya? Nah, itu dari sisi musikal ya, karena emang ini film musikal. Tapi jangan lupa juga, maksudnya tadi kan gue udah ngangkat tentang teatrikal. Maksudnya gimana guys teatrikal? Film ini banyak banget ngambil shot-shot yang sebenarnya sangat menghemat, tanda kutip, menghemat budget. Maksudnya apa guys? Kok tiba-tiba jadi kayak ini banget? Ya, gue rasa Mas Garin juga tidak mengeluarkan terlalu fantastis gitu ya untuk budget ini. Tapi Pak, karena itu Mas Garin memanfaatkan dengan benar. Banyak banget wide shot yang pasti ya, wide shot yang dilakukan di film ini tiap scene-nya. Seperti misalnya ya adegan-adegan banyak sih, terutama di adegan si layarnya alias Nicholas Saputra di modern days-nya gitu loh. Dia sebagai layar. Nah ini jadi shotnya itu wide shot yang menunjukkan beberapa karakter yang utama ya, maksudnya karakter-karakter yang berkontribut dengan ceritanya, ditambah, nah ini nilai plus ya, ditambah ekstras-ekstras yang menurut gua itu, gua pribadi nih, gua nggak tahu ya, gua baru beberapa kali nonton teater performance, dan gue juga nontonnya teater performance bukan yang, bukan menghina sih, tapi lebih tepatnya bukan yang kayak nyeni banget gitu, kayak belum. Tapi tanpa bantuan dari para ekstras-ekstras ini, dan juga Mas Garin yang directingnya secara detail, scene itu nggak bakal hidup gitu loh. Apalagi memang ini dikhususkan untuk wide shot yang emang gitu loh. Lu bagaimana sih kalau nonton teater performance ya kan lu nggak mungkin tiba-tiba pindah tempat duduk gitu loh. Jadi ya memanfaatkan set yang ada, tapi dengan cara movement-movement kamera yang menurut gue sangat halus dan nggak maksa. Nah itu gue harus berhenti sampai situ dulu karena ada yang mau lewat. Jadi, Influenza, gimana sih opini Bagaska ini lanjutannya tentang Siapa Dia? Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Influenza masih di Bapil Siapa Dia ya. Tadi terakhir gue udah bahas tentang sinematografi jatuhnya ya gitu loh. Banyak sekali Mas Garin menggunakan wide shot yang memang dimanfaatkan dengan baik dengan beliau gitu. Dan ditambah dengan directing plus acting yang menurut gue nggak kelihatan tidak maksa. Karena memang kalau bayangin deh, kalau misalnya di wide shot itu ekstrasnya tuh kayak tidak menghayati atau tidak ngerti even dia ngapain atau tidak ada sama sekali, scene itu menurut gue bakal mati. Mau itu ada Nicholas Saputra pun, mau itu ada Amanda Rolls pun, mau itu ada siapapun gitu loh. Pemain-pemain yang bombastis, fantastis, punya nama. Ya tapi kalau misalnya tidak bekerja satu sama lain dengan baik, ya scene itu akan mati. Jadi gue sangat mengapresiasi detail-detail kecil itu justru. Nah, walaupun lagi-lagi ya, kita tidak bisa bandingin ini sama La La Land, tapi ada satu adegan yang menurut gue mengingatkan gue ke La La Land alias si Mia.
Ini yang menurut gue kayak agak menjanggal, apakah kurang, tapi gue yakin Mas Garin punya visionnya sendiri gitu loh dalam sebuah film untuk apalagi mendirect sebuah film gitu dan mendirect seorang aktor. Ini adegannya Ariel Tatum yang dia tiba-tiba datang. Oh itu gue juga suka tuh sebenarnya. Nilai plusnya di situ adalah pokoknya yang adegan kayak di semacam garasi atau kayak semacam gudang gitu ada mobil Kijang warna hijaunya itu gue suka banget sama permainan warnanya. Jadi Kijangnya ditaruh di tengah, gede kan gitu kan walaupun di background gitu loh. Jadi agak ngeblur juga. Tapi tetap kelihatan stand out karena dia satu-satunya barang yang bukan berkilau sih lebih tepatnya, yang terang gitu loh di tempat itu. Jadi fokus gua jujur ke situ. Itu menurut gua hal unik yang ditaruh sama Mas Garin. Nah, itu adegan Ariel Tatum sama Nicholas Saputra di sini lagi kayak semacam emosional gitu, lagi semacam berantem. Di situ Ariel Tatum nyanyi dan juga menari. Ini satu adegan yang gue kayak, kok cut out-nya gini gitu. Kayak kenapa nggak, mungkin teman-teman influenza yang sudah nonton La La Land, salah satu scene favorit gue di La La Land adalah pas Mia nyanyi, pas lagi audisi di akhir-akhir seinget gue tuh ya. Dia tuh nyanyi itu, seinget gue layarnya kayak, bukan layar, lampunya kayak redup, akhirnya spotlightnya di dia sendiri, backgroundnya warna hitam semua, kameranya muter sambil nyanyi gitu. Sedangkan di adegan siapa dia yang Ariel Tatum nyanyi dan menari ini, itu bener-bener cut out gitu loh, cut to. Gitu. Jadi kayak semacam rough cut. Dia lagi drama lah, terus tiba-tiba si Ariel Tatumnya nari lagi sambil nyanyi lah. Itu agak-agak kaget sih gue. Tapi lagi-lagi tidak bisa disamain karena memang secara treatment ini teatrikal yang menurut gue sangat eksperimental. Bisa dibilang Mas Garin cukup jenius untuk melakukannya. Karena dia punya vision sendiri gue yakin. Yang mungkin orang-orang seperti gue nggak nyampe. Tapi gue menikmati, bukan berarti itu jelek, enggak. Gue menikmati gitu loh setiap detik yang ada di film itu. Gue menikmati bagaimana mereka menyanyinya gitu loh. Ada kok scene-scene kayak tiba-tiba lagi ngobrol terus tiba-tiba menyanyi gitu. Apalagi scene opening gitu. Scene opening yang si layar baru nyampe gitu. Terus disambut teh gula pasir atau apa gitu. Itu gue sangat ini bakal absurd, tapi gue tahu gue bakal menikmatinya. Akhirnya gue mengalami experience itu di sebuah bioskop gitu loh. Ya itulah menurut gue yang kayak agak gimana gitu. Tapi ya lagi-lagi ya gak bisa disamain. Jadi masing-masing karakter pun juga punya bukan pekerjaan apa sebutannya, role-nya masing-masing. Walaupun ini fokusnya ke Nicholas Saputra, tapi memang sih gue kadang tuh kayak tidak meng-highlight, bukan kalah sih, ya memang secara cerita kadang numpuk gitu sama cerita-cerita lain ya. Misalnya ya si karakternya si Widi Mulia ya kalau nggak salah di sini sebagai orang yang layar suka gitu loh. Jadi mungkin juga gue merasa hal itu karena jangan lupa bahwa di sini Nicholas Saputra berperan sebagai 4 karakter yang berbeda gitu loh. Pertama itu buyutnya, kedua itu kakeknya, ketiga itu bapaknya, dan keempat si layar. Dan menurut gue itu nilai plus juga gitu loh dalam film ini. Yang dimana menunjukkan Nicholas Saputra bisa gitu loh dalam satu film memerankan multiple characters yang sebenarnya ya secara sifat nggak terlalu beda. Tapi masalahnya buyut, kakek, bapak ini eranya beda semua. Buyut ini era kolonialisme ya kalau aku nggak salah. Kakeknya ini era reformasi, kemerdekaan, bahkan ada Giselle juga. Aku juga kaget ada beliau. Dan bapaknya ini kayak era hipster 90-an, punk rock gitu-gitu. Nah itu, kalau ngomongin hal itu, dan layar ngomongin waktu modern. Kalau ngomongin waktu-waktu, yang gue hargain adalah artnya. Masing-masing waktu dari buyut, kakek, bapak di sini nilai plusnya adalah art gitu. Yang mereka nailed it semuanya berasa dari penempatan, dari pemilihan set. Itu gue ngerasanya sih udah sempurna bagian situ lah gitu loh. Terbantu banget film ini sama art, sama sinematografi, sama performance dari para aktor yang ada. Jadi ya itu nilai plus dari gue sih. Walaupun ya lagi-lagi sepertinya film ini tidak bisa diterima oleh banyak orang juga. Ya bagaimana
isi kepala dari Mas Garin itu sih, gitu loh. Pasti kan, gue bukan gimana ya, nyeni in a good way, tapi karena ya orang-orang seperti Mas Garin ini, apalagi ya sutradara Indonesia ya, gue jarang sih gue nemunya ya, terutama film yang bisa masuk bioskop gitu. Mungkin banyak ya, kayak ini pasti gue dibentak banyak nih sama influenza gitu. Banyak kali gas gitu loh film-film pendek, film-film eksperimental. Tapi maksud gue yang masuk-masuk bioskop, belakangan ini kan kebanyakan komersil. Ya, apakah bisa disandingkan oleh Sore Isi Dari Masa Depan? Beda liga sih yang gue lihat. Walaupun sama-sama nyeni gitu, tapi beda liga gitu loh. Jadi ya, apalagi secara cerita, nah ini satu hal yang menurut gue, apakah kekurangan? Gue nggak yakin kekurangan sih. Film ini jangan expect ya, kayak kalian bahas, ini film yang linear seperti yang tadi gue ceritain ya. La La Land, Joker 2, Petualangan Sherina itu kan semua linear ya. Yang dimana itu umum. Even Les Miserables ya. Les Miserables ini saking, sebenarnya gue tadi kan di awal gue ngomong film biasa ya. Bukan film, apa tadi gue ngomongnya sih. Tapi intinya beda gitu loh. Itulah kenapa Les Miserables sempet diparodiin sama Key and Peele juga. Gaya-gaya mirip gitu. Pas lagi ngobrol, pas lagi perang, pas lagi berbaris-berbaris. Itu tiba-tiba ada yang nyanyi, tiba-tiba saking nyaut. Nah, kalau di sini, di Siapa Dia sih enggak ya. Enggak kayak gitu, bisa tiba-tiba aja nyanyi gitu. Kayak tadi gue bilang, Sine Ariel Tatum. Dan story-nya nggak linear. Jadi kadang tiba-tiba bisa di bapaknya, kadang-kadang bisa di kakeknya. Tapi tetap ada X1, 2, 3, 4, semacam itu. Tapi maksudnya siap-siap aja sama shifting time-nya yang kadang kaget. Karena gue ngerasa pun gitu, kayak oh tiba-tiba ini, oh tiba-tiba itu. Kayak di awal gue sempet lost. Oh, ini siapanya? Oh, ini buyutnya. Gue sempet ngobrol sama JJ. JJ itu kan masuk teater agak telat kan. Akhirnya gue ngomong, ini gue juga belum tahu ini siapanya aja gitu. Karena gue agak lost di bagian situ. Tapi ya seiring berjalannya film, gue ngerti akhirnya. Oke, nanti gue lanjut lagi konklusi gue mengenai Siapa Dia. Jadi influencer jangan kemana-mana. Tetap di Bapel Bahas Film. Influenza, masih di Bapel Bahas Film Siapa Dia. Tadi kan terakhir tuh gue ngomongin tentang, gue pengen ngomongin konklusi. Sebelum nyampe konklusi tadi ada beberapa poin yang gue lupa, seperti performance dari beberapa aktor. Morgan Oey yang ternyata, setelah gue lihat dari Pengepungan di Bukit Duri yang sepertinya menyeramkan sekali, walaupun ya sebenarnya dia guru, di sini dia memerankan beberapa karakter yang menurut gue ya cukup hiperaktif gitu loh. Gue melihatnya sih ada karakternya Morgan Oey yang mengambil movement-movement dari Charlie Chaplin gitu-gitu, terutama pas lagi era reformasi kemerdekaan itu. Oh, ini Charlie Chaplin banget nih si Morgan Oey di sini gitu. Ya dia memerankan beberapa karakter, tapi satu hal Pak. Jangan lupakan bahwa beliau merupakan mantan personil ya dari sebuah boyband yang pernah hits pada zaman itu, dan he still got it gitu, he still got the move menurut gua. Jadi ya sepertinya muscle memorinya tiba-tiba muncul lagi pas lagi didirect sama Mas Garin ya gitu ya kali ya Bang Morgan ya. Jadi ya menurut gua itu satu hal yang unik aja sih buat gua. Sebenarnya selain teatrikal, musikal, Mas Garin juga secara gamblang jatuhnya ini semacam edukasi sejarah sinema Indonesia sih, karena ya itu ya kita lihat dari buyutnya si layar tuh seperti apa, kakeknya layar seperti apa, itu tuh diliatin gitu loh. Yang namanya perkembangan film-film di Indonesia, mulai dari Lutung Kasarung gitu-gitu, sinema Stambul gitu-gitu, itu diceritakan dengan baik di film ini sampai ya film-film zaman sekarang. Film-film zaman sekarang itu bener-bener yang tadi gue bilang, salah satunya kan ada poster Janji Joni, ada poster Dilan, ada poster Uni Even, ada poster KKN. Nah itu gue nggak tahu juga sih pemilihannya tuh berdasarkan apa ya Mas Garin menaruh poster-poster yang ada di film itu, tapi yang pasti ya menunjukkan bahwa ya Mas Garin ya, maksudnya Mas Garin ini bikin film ini untuk para pecinta film, bukan kebetulan, dan memang Mas Garin itu adalah seorang pecinta film dan juga seorang pecinta performance teater, dan di sini beliau juga bikin musikal
Jadi satu hal yang gue notice adalah Mas Garin di sini sedang bereksperimen bagaimana cara menggabungkan itu semua, dan itulah hasilnya Siapa Dia. Mungkin memang relatif gitu secara review orang-orang. Ada yang bilang bagus, mungkin ada yang bilang jelek. Salah satunya mungkin orang yang walkout kali ya, dia yang ibu-ibu di belakang gue. Dan mungkin juga ada yang seperti gue gitu loh. Gue melihat dari sisi-sisi yang banyak sih, karena gue pernah nonton secara teater performance di GKJ, Miss Cici. Baru 2 itu doang sih. Sama, ya gue juga suka film. Digabung, musikal pula gitu. Yang at the same time film Indonesia lagi jarang banget musikal. Coba deh, gue mau ingat. Petualangan Sherina 2 sepertinya adalah film musikal Indonesia yang terakhir kali gue tonton. Yang dimana menurut gue, tanpa merendahkan atau apapun, Petualangan Sherina 1 tuh musiknya masih lebih memorable. Scene-scene-nya menurut gue juga masih lebih kayak keren banget gitu, kayak Kertarajasa gitu-gitu, itu kan memorable gitu kan, villain-villain yang secara performance bagus tapi juga villainnya berasa, ditambah scoringnya juga Boss Music, bukan Godfather ya, semacam itulah. Jadi ya itu menurut gua sih, apakah bagus, enjoyable. Nah itu gue bisa, kalau gue pribadi ya gitu, di film eksperimental tanda kutip ini gue bisa enjoy dengan apa yang mereka lakukan, karena coba deh bayangin gitu loh, beberapa aktor atau aktris yang ada di film ini, gue rasa nyanyi itu bukan primer mereka, itu bisa jadi tersier, tapi ya mau nggak mau dengan ada film Siapa Dia, jadi harus menjadi primer mereka, nyanyi dan menari lebih tepatnya, koreografi segala macem. Paling gue lupa banget komentar satu sih kalau karakter Amanda Rawls yang awalnya gue kira dia bakal jadi pemain kunci di film ini, entah kenapa ini salah treatment atau memang lupa, nggak tahu. Gue ngerasa kosong sih Amanda Rawls, kayak petantang-petenteng. Aduh, salah tuh gue ngomong gitu, tapi nggak apa-apa lah. Bukan gitu sih maksudnya, diserang nih gue ntar. Maksudnya adalah, ya cara actingnya, gue ngerasa yang seharusnya dia bisa jadi penting, tapi kayak tersampingkan dengan dramanya si layar ini. Jadi kayak drama cintanya layar yang ujung-ujungnya ditinggal. Selalu ditinggal. Buyut, kakek, bapak, layarnya itu sendiri ditinggal terus gitu. Jadi konsistennya di situlah, patternnya ada di situ, secara linear di sebelah situ lah. Ya itu sih paling yang kurang. Satu yang kurang, gue kelupaan tadi di awal. Jadi ya buat influencer yang suka film-film seperti ini, musikal yang baru ya, silakan ditonton lah, harusnya sih. Nah, coba deh segera ditonton. Gue takutnya turun layarnya cukup cepat, karena satu hal yang gue notice juga, promosi dari film ini tidak terlalu gimana-gimana sih. Gue sih ngelihatnya Mas Garin tuh tipe-tipe filmmaker yang kayak, karya seni saya bagus, tapi promonya entar aja deh gitu. Maksudnya bagus sih, menurut gue sih bagus gitu, tapi kayak, coba kalau misalnya memang promonya lebih dijor-jorin lagi, karena penonton Indonesia harus dikasih gitu loh keberagaman itu. Dan menurut gue Siapa Dia merupakan salah satu filmnya yang membawa keberagaman itu di sinema Indonesia. Paling itu aja sih yang bisa gue share untuk review gue di Siapa Dia ya, Influenza. Jadi terima kasih sudah nonton review ini. Kalau misalnya ada yang salah atau pengen berantem sama gue, silakan, gara-gara opini-opini gue tadi. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Bapel bahas film selanjutnya.